Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari System and Network Defense. Seorang administrator yang baik akan mengonfigurasi sistem operasi untuk melindungi dari ancaman luar. Ini berarti menghapus program dan layanan yang tidak perlu, serta memastikan bahwa patch keamanan dan pembaruan diinstal dengan tepat waktu untuk memperbaiki cacat dan mengurangi risiko. Penting untuk memiliki pendekatan sistematis dalam menangani pembaruan sistem. Sebuah organisasi sebaiknya, 1. Menetapkan prosedur untuk memantau informasi terkait keamanan, 2. Mengevaluasi pembaruan untuk kerelevanannya, 3. Merencanakan instalasi pembaruan dan perbaikan aplikasi, 4. Menginstal pembaruan menggunakan rencana yang terdokumentasi. Cara kritis lain untuk mengamankan sistem operasi adalah dengan mengidentifikasi potensi kerentanan. Untuk melakukannya, buat titik awal untuk membandingkan bagaimana performa sistem berjalan dengan ekspektasi dasar. Waspada terhadap produk antivirus palsu, berhati-hatilah terhadap produk antivirus palsu yang muncul saat menjelajahi internet. Sebagian besar dari mereka menampilkan iklan atau pop-up yang terlihat seperti peringatan Windows sebenarnya. Mereka memberi peringatan bahwa malware menginfeksi komputer dan meminta pengguna untuk membersihkannya. Namun, produk-produk tersebut tidak berasal dari sumber yang sah, dan mengklik di mana saja di dalam jendela tersebut dapat mengunduh dan menginstal malware sebagai gantinya. Serangan tanpa berkas sulit dideteksi dan dihapus, malware tanpa berkas menggunakan program-program sah untuk menginfeksi komputer. Langsung masuk ke dalam memori, jenis malware ini tidak bergantung pada berkas, sehingga tidak meninggalkan jejak. Serangan tanpa berkas berakhir saat sistem di-reboot. Virus tanpa berkas menggunakan bahasa scripting seperti Windows PowerShell dan sulit dideteksi. Script juga bisa menjadi malware, bahasa scripting seperti Python, Bash atau bahasa baris perintah untuk macOS milik Apple dan sebagian besar distribusi Linux, Visual Basic for Application atau VBA, digunakan dalam makro Microsoft dapat digunakan untuk membuat skrip yang bersifat malware. Selalu hapus perangkat lunak yang tidak disetujui. Perangkat lunak yang tidak disetujui atau tidak sesuai mungkin terinstal secara tidak sengaja pada suatu komputer. Pengguna juga mungkin dengan sengaja menginstal program yang tidak sah. Meskipun perangkat lunak yang tidak disetujui mungkin tidak bersifat jahat, tetapi masih dapat melanggar kebijakan keamanan dan mengganggu perangkat lunak atau layanan jaringan organisasi. Perangkat lunak yang tidak sesuai sebaiknya segera dihapus. Penjahat dunia maya bekerja tanpa henti untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem komputer. Agar selangkah lebih maju, pertahankan keamanan sistem dan selalu perbarui dengan secara rutin menginstal pembaruan. Patch adalah pembaruan kode yang mencegah serangan virus baru, worm, atau malware lainnya dari berhasil. Pembaruan dan peningkatan sering digabungkan menjadi paket layanan. Banyak serangan malware bisa dihindari jika pengguna telah menginstal paket layanan terbaru. Sistem operasi seperti Windows secara rutin memeriksa pembaruan yang dapat melindungi komputer dari ancaman keamanan terbaru. Ini termasuk pembaruan keamanan, pembaruan kritis, dan paket layanan. Windows dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan berprioritas tinggi atau memberitahu pengguna saat pembaruan tersebut tersedia. Sebagai profesional keamanan cyber, praktik baiknya adalah menguji pembaruan sebelum menerapkannya di seluruh organisasi. Sebuah alat manajemen pembaruan dapat digunakan untuk mengelola pembaruan secara lokal daripada menggunakan layanan pembaruan online dari vendor. Layanan pembaruan otomatis memberikan pengaturan yang lebih terkendali bagi administrator. Berikut manfaatnya. 1. Administrator dapat menyetujui atau menolak pembaruan. 2. Administrator dapat memaksa pembaruan sistem pada tanggal tertentu. 3. Administrator dapat mendapatkan laporan tentang pembaruan yang diperlukan oleh setiap sistem. 4. Tidak perlu bagi setiap komputer untuk terhubung ke layanan vendor untuk mengunduh pembaruan. Sebaliknya, komputer mendapatkan pembaruan yang terverifikasi dari server lokal. 5. Pengguna tidak dapat menonaktifkan atau mengelak dari pembaruan. Pendekatan proaktif selain mengamankan sistem operasi, penting untuk memperbarui aplikasi pihak ketiga seperti Adobe Acrobat, Java, dan Chrome untuk mengatasi kerentanan yang dapat dieksploitasi. Pendekatan proaktif terhadap manajemen pembaruan menyediakan keamanan jaringan sambil membantu mencegah ransomware dan ancaman lainnya. Solusi berbasis host adalah aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada perangkat lokal untuk melindunginya. Perangkat lunak ini bekerja dengan sistem operasi untuk membantu mencegah serangan.
Firewall berbasis host berjalan pada perangkat untuk membatasi aktivitas jaringan masuk dan keluar untuk perangkat tersebut. Ini dapat mengizinkan atau menolak lalu lintas antara perangkat dan jaringan. Firewall perangkat lunak memeriksa dan menyaring paket data untuk melindungi perangkat dari infeksi. Windows Firewall, yang terinstal secara default selama instalasi Windows, adalah contoh dari firewall perangkat lunak. Ini dapat mengontrol jenis data yang dikirim ke dan dari perangkat dengan membuka atau memblokir port. Firewall memblokir koneksi jaringan masuk dan keluar, kecuali jika pengecualian ditentukan untuk membuka dan menutup port. Untuk mengkonfigurasi jenis lalu lintas yang diizinkan untuk melewati sistem ini akan melindungi sistem dari lalu lintas yang tidak diinginkan. Perangkat lunak HIDS diinstal pada perangkat atau server untuk memantau aktivitas mencurigakan. Ini memonitor panggilan sistem dan akses sistem file untuk mendeteksi permintaan berbahaya. Ini juga dapat memonitor informasi konfigurasi tentang perangkat yang disimpan dalam registry sistem. HIDS menyimpan semua data log secara lokal. Ini membutuhkan sumber daya yang intensif sehingga dapat memengaruhi kinerja sistem. Sistem deteksi intrusi berbasis host tidak dapat memantau lalu lintas jaringan yang tidak mencapai sistem host, tetapi memantau proses sistem operasi dan sistem kritis yang spesifik untuk host tersebut. HIPS adalah perangkat lunak yang memantau perangkat untuk serangan dan anomali yang diketahui seperti deviasi dalam bandwidth, protokol, dan port, atau menemukan tanda bahaya dengan menilai protokol sebenarnya dalam paket. Jika mendeteksi aktivitas berbahaya, alat HIPS dapat mengirimkan peringatan, mencatat aktivitas berbahaya, mereset koneksi, dan atau menolak paket. EDR adalah solusi keamanan terintegrasi yang terus-menerus memantau dan mengumpulkan data dari perangkat ujung. Kemudian, itu menganalisis data dan merespons terhadap ancaman yang terdeteksi. Antivirus hanya dapat memblokir ancaman, sementara EDR dapat melakukan itu dan menemukan ancaman pada perangkat. Alat DLP menyediakan cara terpusat untuk memastikan bahwa data sensitif tidak hilang, disalahgunakan, atau diakses oleh pengguna yang tidak sah. NGFW adalah perangkat keamanan jaringan yang menggabungkan firewall tradisional dengan fungsi penyaringan perangkat jaringan lainnya. Sebagai contoh, firewall aplikasi menggunakan inspeksi paket dalam jalur Deep Packet Inspection pada sistem perlindungan intrusi. Fitur Encrypting File System atau EFS Windows memungkinkan pengguna mengenkripsi file, folder, atau seluruh hard drive. Full Disk Encryption atau FDE mengenkripsi seluruh konten drive termasuk file sementara dan memori. Microsoft Windows menggunakan BitLocker untuk FDE. Untuk menggunakan BitLocker, pengguna perlu mengaktifkan Trusted Platform Module atau TPM dalam BIOS. TPM adalah chip khusus di motherboard yang menyimpan informasi tentang sistem host, seperti kunci enkripsi, sertifikat digital, dan kata sandi. Saat diaktifkan, BitLocker dapat menggunakan chip TPM, demikian pula, BitLocker to go adalah alat yang mengenkripsi drive yang dapat dilepas. Ini tidak menggunakan chip TPM, tetapi masih mengenkripsi data, memerlukan kata sandi untuk mendekripsinya. Sementara itu, drive yang mengenkripsi sendiri secara otomatis mengenkripsi semua data di dalam drive untuk mencegah penyerang mengakses data melalui sistem operasi. Penyerang dapat menyerang kapan saja, bahkan dalam waktu singkat yang diperlukan untuk memulai sistem. Penting untuk memastikan bahwa sistem dan perangkat tetap aman saat melakukan booting. Integritas boot memastikan bahwa sistem dapat dipercaya dan tidak mengalami perubahan saat sistem operasi dimuat. Firmware adalah instruksi perangkat lunak tentang fungsi dasar komputer yang disimpan di chip memori kecil di motherboard. Basic Input, Output System atau BIOS adalah program pertama yang berjalan ketika menghidupkan komputer. Unified Extensible Firmware Interface, atau UEFI, versi BIOS yang lebih baru, menentukan antarmuka standar antara sistem operasi, firmware, dan perangkat eksternal. Sistem yang menggunakan UEFI lebih disukai daripada yang menggunakan BIOS karena sistem UEFI dapat berjalan dalam mode 64 bit. Secure Boot adalah standar keamanan untuk memastikan bahwa sebuah perangkat boot menggunakan perangkat lunak yang dapat dipercaya. Ketika sistem komputer boot, firmware memeriksa tanda tangan dari setiap bagian perangkat lunak boot, termasuk driver firmware UEFI, aplikasi UEFI, dan sistem operasi. Jika tanda tangannya valid, sistem akan boot, dan firmware memberikan kendali kepada sistem operasi. Measured Boot memberikan validasi yang lebih kuat dibandingkan Secure Boot.
Measured boot mengukur setiap komponen mulai dari firmware hingga driver boot awal, dan menyimpan pengukuran tersebut di chip TPM untuk membuat log. Log tersebut dapat diuji secara remote untuk memverifikasi status boot klien. Measured boot dapat mengidentifikasi aplikasi yang tidak dipercayai yang mencoba untuk dimuat, dan juga memungkinkan anti-malware untuk dimuat lebih awal. Untuk melindungi peralatan komputer secara fisik, 1. Gunakan kunci kabel untuk mengamankan perangkat. 2. Pastikan ruang telekomunikasi terkunci. 3. Gunakan kandang keamanan, kandang Faraday, di sekitar peralatan untuk memblokir medan elektromagnetik. Kunci pintu masuk berkepala kunci adalah jenis kunci pintu yang paling umum. Mereka sering mudah dibuka dengan paksa. Kunci deadbolt dapat ditambahkan untuk keamanan ekstra. Setiap kunci yang membutuhkan kunci rentan jika kunci hilang, dicuri, atau disalin. Kunci pintu bilangan menggunakan tombol yang ditekan dalam urutan tertentu untuk membuka pintu. Ini dapat diprogram sehingga kode pengguna hanya dapat berfungsi selama hari atau waktu tertentu. Ini juga dapat menyimpan catatan kapan pintu dibuka dan kode yang digunakan untuk membukanya. Sistem identifikasi radio frekuensi atau RFID menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek. Tag RFID dapat dipasang pada item apapun yang ingin diikuti oleh sebuah organisasi. Tag tersebut mengandung sirkuit terpadu yang terhubung ke antena. Tag RFID kecil dan memerlukan daya yang sangat sedikit, sehingga tidak memerlukan baterai untuk bertukar informasi dengan pembaca. RFID dapat membantu otomatisasi pelacakan aset, atau mengunci, membuka kunci, atau mengkonfigurasi perangkat elektronik secara nirkabel. Untuk menjaga keamanan pada semua tahapan pengembangan aplikasi, perlu diikuti proses berikut. 1. Developing and testing. Perangkat lunak dikembangkan dan diperbarui dalam lingkungan pengembangan, di mana dapat dikembangkan, diuji, dan diperbaiki kesalahan sebelum diimplementasikan. Lingkungan pengembangan kurang membatasi daripada lingkungan langsung dan memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah. Perangkat lunak kontrol versi membantu melacak dan mengelola perubahan pada kode perangkat lunak. Pengembang juga dapat bekerja dalam lingkungan pasir sehingga kode tidak tertimpa saat mereka mengembangkannya. Selama pengujian, pengembang melihat bagaimana kode berinteraksi dengan lingkungan normal. Jaminan kualitas dapat menemukan cacat dalam perangkat lunak. Lebih mudah untuk memperbaiki cacat yang ditemukan pada tahap ini. 2. Staging and production. Staging environments harus sesuai dengan lingkungan produksi organisasi. Dengan menguji staging environment, pengembang dapat memverifikasi bahwa perangkat lunak berjalan dengan pengaturan keamanan yang dibutuhkan. Setelah pengembang menjalankan dan menguji keamanan, program dapat diimplementasikan ke produksi. 3. Provisioning and deprovisioning. Provisioning adalah pembuatan atau pembaruan perangkat lunak. Deprovisioning adalah penghapusan perangkat lunak. Sebuah organisasi dapat menggunakan portal layanan mandiri untuk mengotomatisasi provisioning dan deprovisioning perangkat lunak. Saat mengodekan aplikasi, para pengembang menggunakan beberapa teknik untuk memvalidasi bahwa semua persyaratan keamanan telah terpenuhi. Normalisasi digunakan untuk mengorganisir data dalam sebuah basis data dan membantu menjaga integritas data. Normalisasi mengubah string input ke bentuk paling sederhana yang diketahui untuk memastikan bahwa semua string memiliki representasi biner yang unik dan bahwa setiap input jahat teridentifikasi. Prosedur tersimpan adalah sekelompok pernyataan SQL yang telah dikompilasi sebelumnya yang disimpan dalam sebuah basis data dan menjalankan tugas tertentu. Jika Anda menggunakan prosedur tersimpan untuk menerima parameter input dari klien dengan menggunakan data input yang berbeda, Anda akan mengurangi lalu lintas jaringan dan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Seorang pengembang dapat menggunakan obfuskasi dan kamuflase untuk mencegah perangkat lunak dari pemunduran rekayasa. Obfuskasi menyembunyikan data asli dengan karakter atau data acak. Kamuflase menggantikan data sensitif dengan data fiksi yang realistis. Penggunaan kembali kode berarti menggunakan perangkat lunak yang sudah ada untuk membangun perangkat lunak baru, menghemat waktu dan biaya pengembangan. Namun, perlu hati-hati untuk menghindari pengenalan kerentanan. Pustaka dan kit pengembangan perangkat lunak atau SDK pihak ketiga menyediakan repositori kode yang berguna untuk membuat pengembangan aplikasi lebih cepat dan lebih murah. Namun, downside-nya adalah bahwa kerentanan dalam SDK atau pustaka pihak ketiga dapat berpotensi memengaruhi banyak aplikasi.
Mengontrol proses input data adalah kunci untuk menjaga integritas basis data. Banyak serangan yang ditujukan ke basis data dan menyisipkan data yang diformat tidak benar. Serangan seperti itu dapat membingungkan, menyebabkan kegagalan, atau membuat aplikasi membocorkan terlalu banyak informasi kepada penyerang. Dalam kasus ini, serangan input otomatis, pelanggan mengisi formulir aplikasi web untuk berlangganan newsletter. Sebuah aplikasi basis data secara otomatis menghasilkan dan mengirimkan konfirmasi email kembali kepada pelanggan. Ketika pelanggan menerima email dengan tautan URL untuk mengonfirmasi langganan mereka, penyerang telah memodifikasi tautan URL tersebut. Modifikasi ini dapat mengubah nama pengguna, alamat email, atau status langganan pelanggan ketika mereka mengklik untuk mengonfirmasi langganan mereka. Dengan cara ini, ketika email dikembalikan ke server host, server tersebut menerima informasi palsu, yang mungkin tidak menyadarinya jika tidak memeriksa setiap alamat email terhadap informasi langganan. Peretas dapat mengotomatisasi serangan ini untuk membanjiri aplikasi web dengan ribuan pelanggan yang tidak valid ke basis data newsletter. Aturan validasi dapat membantu memastikan keamanan basis data dengan memeriksa apakah data memenuhi aturan tertentu saat dimasukkan ke dalam suatu bidang. Aturan validasi memeriksa apakah data berada dalam parameter yang ditentukan oleh perancang basis data. Hal ini membantu memastikan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data. Kriteria yang digunakan dalam aturan validasi sebagai berikut. Ukuran adalah memeriksa jumlah karakter dalam suatu item data. Format adalah memeriksa apakah data sesuai dengan format yang ditentukan. Konsistensi adalah memeriksa konsistensi kode dalam item data terkait. Rentang adalah memeriksa apakah data berada dalam nilai minimum dan maksimum. Digit pemeriksaan adalah memberikan perhitungan tambahan untuk menghasilkan digit pemeriksaan untuk deteksi kesalahan. Pemeriksaan integritas dapat mengukur konsistensi data dalam file, gambar, atau catatan untuk memastikan bahwa data tersebut tidak rusak. Pemeriksaan integritas melakukan fungsi hash untuk mengambil snapshot data dan kemudian menggunakan snapshot ini untuk memastikan bahwa data tetap tidak berubah. Checksum adalah contoh dari fungsi hash. Checksum memverifikasi integritas file, atau rangkaian karakter, sebelum dan setelah mentransfer antar perangkat melalui jaringan lokal atau internet. Checksum mengonversi setiap informasi menjadi nilai dan menjumlahkannya. Untuk menguji integritas data, sistem penerima mengulangi proses ini. Jika dua jumlah tersebut sama, data valid. Jika tidak, perubahan telah terjadi di suatu tempat dalam perjalanan. Fungsi hash umum meliputi MD5, SA1, SA256, dan SA512. Ini menggunakan algoritma matematika kompleks untuk membandingkan data dengan nilai yang dihash. Sebagai contoh, setelah mengunduh file, pengguna dapat memverifikasi integritas file dengan membandingkan nilai hash dari sumber dengan yang dihasilkan oleh kalkulator hash apapun. Organisasi menggunakan kontrol versi untuk mencegah pengguna yang sah membuat perubahan secara tidak sengaja. Kontrol versi berarti bahwa dua pengguna tidak dapat memperbarui objek yang sama, seperti file, catatan basis data, atau transaksi, pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, pengguna pertama yang membuka dokumen memiliki izin untuk mengubah dokumen tersebut. Orang kedua yang mencoba membukanya saat pengguna pertama masih bekerja padanya hanya dapat mengakses versi baca saja. Pencadangan yang akurat membantu menjaga integritas data jika data menjadi rusak. Sebuah organisasi perlu memverifikasi proses pencadangan untuk memastikan integritas pencadangan. Otorisasi menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya organisasi berdasarkan kebutuhan tahu. Sebagai contoh, izin file dan kontrol akses pengguna memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang dapat memodifikasi data. Seorang administrator dapat mengatur izin untuk file menjadi hanya baca. Akibatnya, pengguna yang mengakses file tersebut tidak dapat melakukan perubahan apapun. Penandatanganan kode membantu membuktikan bahwa perangkat lunak tersebut adalah asli. File eksekusi yang dirancang untuk diinstal dan dijalankan pada suatu perangkat ditandatangani digital untuk memvalidasi identitas penulis dan memberikan keyakinan bahwa kode perangkat lunak tidak berubah sejak ditandatangani. Menggunakan cookie aman melindungi informasi yang disimpan dalam cookie dari peretas. Ketika sistem klien berinteraksi dengan server, server mengirimkan respons HTTP yang memberi instruksi kepada browser untuk membuat setidaknya satu cookie. Cookie tersebut kemudian menyimpan data untuk permintaan masa depan saat menjelajahi situs web tersebut. Pengembang web seharusnya menggunakan cookie dengan HTTPS,
untuk mengamankan cookie dan mencegah pengirimannya melalui HTTP yang tidak terenkripsi. Penjahat dunia maya menggunakan layanan jaringan yang rentan untuk menyerang perangkat atau menggunakannya sebagai bagian dari serangan. Untuk memeriksa layanan jaringan yang tidak aman, gunakan pemindai port untuk mendeteksi port terbuka pada suatu perangkat. Pemindai port mengirim pesan ke setiap port dan menunggu respons, yang menunjukkan bagaimana port tersebut digunakan dan apakah terbuka. Namun hati-hati, penjahat dunia maya juga menggunakan pemindai port untuk alasan yang sama. Mengamankan layanan jaringan memastikan bahwa hanya port yang diperlukan yang terekspos dan tersedia. DHCP menggunakan server untuk memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi lainnya ke perangkat jaringan. Secara efektif, perangkat mendapatkan izin dari server DHCP untuk menggunakan jaringan. Penyerang dapat menargetkan server DHCP untuk menolak akses ke perangkat di jaringan, tetapi langkah keamanan seperti pemantauan DHCP mencegah server DHCP nakal memberikan alamat IP kepada klien dengan memvalidasi pesan dari sumber yang tidak dipercayai. DNS menerjemahkan URL atau alamat situs web menjadi alamat IP numerik. Ketika pengguna mengetikkan alamat web ke bilah alamat, server DNS akan mengenali alamat IP. Penyerang dapat menargetkan server DNS untuk menolak akses ke sumber daya jaringan atau mengalihkan lalu lintas ke situs web nakal. Gunakan layanan DNS yang aman dan otentikasi antar server DNS untuk melindungi mereka dari serangan ini. Ekstensi keamanan sistem nama domain atau DNS SEC menggunakan tanda tangan digital untuk memperkuat otentikasi dan melindungi terhadap ancaman terhadap DNS. Perangkat jaringan menggunakan ICMP untuk mengirim pesan kesalahan, bahwa layanan yang diminta tidak tersedia atau host tidak dapat mencapai router. Sebagai contoh, perintah ping adalah utilitas jaringan yang menggunakan ICMP untuk menguji jangkauan host di jaringan. Ping mengirimkan pesan ICMP ke host dan menunggu balasan. Penjahat dunia maya dapat mengubah penggunaan ICMP untuk melakukan rekognisi, serangan penolakan layanan atau DOS, dan serangan saluran tersembunyi. Banyak jaringan menyaring permintaan ICMP untuk mencegah serangan tersebut. RIP adalah protokol routing yang membatasi jumlah langkah dari sumber ke tujuan yang diperbolehkan dalam jalur jaringan. Jumlah maksimum langkah yang diperbolehkan untuk RIP adalah 15. RIP digunakan untuk pertukaran informasi routing tentang jaringan mana setiap router dapat mencapai dan seberapa jauh jaringan-jaringan tersebut. RIP menghitung rute terbaik berdasarkan jumlah langkah, tetapi penjahat dunia maya juga dapat menargetkan router dan protokol RIP. Serangan seperti itu pada layanan routing dapat mempengaruhi kinerja dan ketersediaan. Beberapa serangan bahkan dapat mengakibatkan pengalihan lalu lintas. Gunakan layanan aman dengan otentikasi dan terapkan pembaruan dan pemutakhiran sistem untuk melindungi layanan routing. Protokol waktu jaringan atau NTP adalah protokol yang mensinkronkan jam sistem komputer jaringan. NTP memungkinkan perangkat jaringan untuk menyelaraskan pengaturan waktu mereka dengan server NTP. Cyberkriminal menyerang time servers untuk mengganggu komunikasi aman yang bergantung pada sertifikat digital dan untuk menyembunyikan informasi serangan. Gunakan otentikasi NTP untuk memverifikasi bahwa server tersebut dipercayai. Telnet adalah protokol yang menggunakan teks biasa atau plain text yang tidak aman saat mengautentikasi perangkat seperti nama pengguna dan kata sandi dalam mentransmisikan data. Secure Shell atau SSH adalah protokol yang menyediakan koneksi remote yang aman terenkripsi ke suatu perangkat. SSH sebaiknya digunakan daripada Telnet untuk mengelola koneksi, karena menyediakan enkripsi yang kuat. SSH menggunakan port TCP22. Telnet menggunakan port TCP23, Secure Copy atau SCP mentransfer file dengan aman antara dua sistem remote. SCP menggunakan SSH untuk transfer data dan otentikasi, memastikan keaslian dan kerahasiaan data yang sedang bertransit. Simple Network Management Protocol atau SNMP mengumpulkan statistik dari perangkat TCP/IP untuk memantau jaringan dan perangkat komputer. SNME-3 adalah standar saat ini. Ia menggunakan kriptografi untuk mencegah penyadapan dan memastikan data tidak diubah selama transmisi. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP menyediakan konektivitas web dasar dan menggunakan port 80. HTTP mengandung keamanan bawaan yang terbatas dan terbuka untuk pemantauan lalu lintas saat mentransmisikan konten, meninggalkan komputer pengguna terbuka untuk serangan.
Bagaimana protokol lain menyediakan koneksi yang lebih aman, Secure Sockets Layer, SSL, mengelola enkripsi dengan menggunakan SSL handshake di awal sesi untuk menyediakan kerahasiaan. Transport Layer Security, TLS, mencegah penyadapan dan pemalsuan. SSL TLS mengenkripsi komunikasi antara klien dan server. Pengguna akan melihat HTTPS di bidang URL browser alih-alih HTTP. File Transfer Protocol atau FTP mentransfer file komputer antara klien dan server. Dalam FTP, klien menggunakan nama pengguna dan kata sandi teks biasa untuk terhubung. File Transfer Protocol Source, FTPS, lebih aman dengan menambahkan dukungan untuk TLS dan SSL untuk mencegah penyadapan, pemalsuan, dan pemalsuan pada pesan yang dipertukarkan. Email menggunakan Post Office Protocol atau POP, Internet Message Access Protocol atau IMAP, dan Multipurpose Internet Mail Extensions atau MIME untuk melampirkan data non-teks, seperti gambar atau video, ke pesan email, untuk mengamankan POP pada port 110 atau IMAP pada port 143, gunakan SSL TLS untuk mengenkripsi email selama transmisi. Protokol Secure, Multipurpose Internet Mail Extensions atau SMIME menyediakan metode transmisi yang aman. Ini mengirimkan pesan yang ditandatangani dan dienkripsi secara digital yang menyediakan otentikasi, integritas pesan, dan non-pembantahan. Switch jaringan adalah jantung dari jaringan komunikasi data modern. Ancaman utama terhadap switch jaringan adalah 1. Pencurian, 2. Peretasan dan akses jarak jauh, 3. Serangan terhadap protokol jaringan seperti ARP-STP, 4. Serangan terhadap kinerja dan ketersediaan. Beberapa langkah penanggulangan dan kontrol dapat melindungi switch jaringan, termasuk peningkatan keamanan fisik, konfigurasi lanjutan, dan menerapkan pembaruan sistem dan patch yang diperlukan. Menerapkan keamanan port adalah kontrol yang efektif lainnya. Keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan untuk terhubung pada suatu port. Switch mengizinkan akses ke perangkat dengan alamat MAC yang sah sementara menolak alamat lainnya. Firewall menyaring lalu lintas yang tidak diizinkan atau berpotensi berbahaya dari masuk ke dalam jaringan. Firewall adalah target umum para peretas. Ancaman utama terhadap firewall adalah 1. Pencurian, 2. Peretasan dan akses jarak jauh, 3. Serangan terhadap ACL, daftar kontrol akses, 4. Serangan terhadap kinerja dan ketersediaan. Beberapa langkah penanggulangan dan kontrol dapat melindungi firewall termasuk peningkatan keamanan fisik, konfigurasi lanjutan, akses jarak jauh yang aman dan otentikasi, serta penerapan pembaruan sistem dan patch yang diperlukan. Organisasi dapat memilih antara beberapa jenis firewall yang berbeda. 1. Firewall tanpa status menyediakan kemampuan dasar penyaringan lalu lintas menggunakan daftar kontrol akses, ACL. Administrator menggunakan ACL untuk menghentikan lalu lintas atau mengizinkan hanya lalu lintas tertentu di jaringan mereka. ACL adalah daftar berurutan pernyataan izin atau penolakan yang berlaku untuk alamat atau protokol. 2. Firewall berstatus memeriksa lalu lintas yang meninggalkan jaringan dan memonitor pembentukan koneksi berstatus. Lalu lintas yang terkait dengan koneksi yang telah dibentuk, berstatus, kemudian diizinkan. 3. Firewall penyaring konten bekerja dengan menentukan pola konten, string teks atau objek dalam gambar, yang, jika cocok, menunjukkan konten yang tidak diinginkan yang harus disaring. 4. Web Application Firewall atau WAF menyaring, memantau, dan memblokir lalu lintas HTTP ke dan dari layanan web. 5. Firewall generasi berikutnya atau NGFW menggabungkan firewall tradisional dengan fungsi penyaringan perangkat jaringan lainnya, seperti firewall aplikasi yang menggunakan inspeksi paket dalam untuk memeriksa data yang sebenarnya dalam paket yang ditransmisikan. UTM dapat terhubung ke jaringan utama untuk memberikan keamanan maksimum terhadap semua virus yang masuk. Perangkat UTM menjalankan berbagai fungsi. Ini, 1. Menyeimbangkan beban dalam jaringan, 2. Mencegah kebocoran data yang mungkin terjadi, 3. Memberikan solusi antivirus gateway, 4. Menyediakan pencegahan intrusi jaringan dan pelaporan di perangkat itu sendiri. Router membentuk tulang belakang internet dan komunikasi antara berbagai jaringan. Router berkomunikasi untuk mengidentifikasi jalur terbaik untuk mengirimkan lalu lintas ke berbagai jaringan, menggunakan protokol routing untuk membuat keputusan.
router dapat mengintegrasikan layanan lain seperti kapabilitas switching dan firewall. Ancaman utama terhadap router jaringan meliputi 1. Pencurian, 2. Peretasan dan akses jarak jauh, 3. Serangan terhadap protokol routing, 4. Serangan terhadap kinerja dan ketersediaan. Langkah-langkah penanggulangan dan kontrol untuk melindungi router jaringan termasuk peningkatan keamanan fisik, konfigurasi lanjutan, penggunaan protokol routing yang aman dengan autentikasi, dan penerapan pembaruan sistem dan patch yang diperlukan. Sistem deteksi intrusi atau IDS secara pasif memantau lalu lintas di sebuah jaringan untuk mengidentifikasi ancaman. Perangkat yang diaktifkan IDS menyalin lalu lintas jaringan dan menganalisis salinan tersebut daripada paket yang sebenarnya diteruskan. IDS bekerja secara offline. Sebuah IDS membandingkan lalu lintas jaringan dengan tanda tangan jahat yang dikenal, mirip dengan perangkat lunak yang memeriksa virus. Bekerja secara offline berarti beberapa hal. IDS bekerja secara pasif. Perangkat IDS secara fisik ditempatkan di jaringan sehingga lalu lintas harus disalin untuk mencapainya. Lalu lintas jaringan tidak mencapai IDS, hanya salinan daripadanya yang disalin. Sebuah IDS bersifat pasif dan beroperasi dalam mode promiskuitas, artinya ia memantau dan melaporkan lalu lintas tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Kelebihan dari operasi dengan salinan lalu lintas adalah bahwa IDS tidak mempengaruhi aliran paket dari lalu lintas yang diteruskan. Kelemahan dari operasi pada salinan lalu lintas adalah bahwa IDS tidak dapat menghentikan serangan paket tunggal yang jahat dari mencapai target mereka sebelum itu merespons ancaman. Sebuah IDS seringkali memerlukan bantuan dari perangkat jaringan lainnya, seperti router dan firewall, untuk merespons serangan. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan perangkat yang dapat segera mendeteksi dan menghentikan serangan. Sebuah sistem pencegahan intrusi atau IPS melakukan fungsi ini. NetFlow adalah teknologi Cisco IOS yang menyediakan statistik tentang paket yang mengalir melalui router Cisco atau switch multilayer. NetFlow adalah standar untuk mengumpulkan data operasional dari jaringan. Internet Engineering Task Force atau IETF menggunakan versi 9 NetFlow Cisco sebagai dasar untuk ekspor informasi aliran IP atau IPFIX. IPFIX adalah format standar untuk mengekspor informasi berbasis router tentang aliran lalu lintas jaringan ke perangkat pengumpulan data. IPFIX bekerja pada router dan aplikasi manajemen yang mendukung protokol tersebut. Manajer jaringan dapat menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan kinerja jaringan, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi dari perangkat yang didukung IPFIX membantu 1. Mengamankan jaringan terhadap ancaman internal dan eksternal. 2. Memecahkan kegagalan jaringan dengan cepat dan tepat. 3. Menganalisis aliran jaringan untuk perencanaan kapasitas. Network Access Control atau NAC adalah solusi jaringan yang melindungi jaringan pribadi dari pengguna dan perangkat yang tidak sah. NAC hanya mengizinkan pengguna yang berwenang dengan sistem yang mematuhi keamanan untuk mengakses jaringan. Sebagai contoh, laptop yang merupakan bagian dari jaringan nirkabel rumah mungkin tidak diizinkan untuk terhubung secara remote ke jaringan kantor. NAC mengevaluasi setiap perangkat masuk terhadap kebijakan jaringan, melanjutkan untuk mengkarantina dan memperbaiki sistem yang tidak sesuai. Kerangka kerja NAC dapat menggunakan infrastruktur jaringan yang ada dan perangkat lunak pihak ketiga untuk menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan untuk semua perangkat. Perangkat NAC mengontrol akses jaringan, mengevaluasi kepatuhan dan menegakkan kebijakan keamanan. Daftar pemeriksa sistem NAC umum termasuk 1. Pendeteksian virus terbaru. 2. Patch dan pembaruan sistem operasi. 3. Penegakan kata sandi kompleks. Sebuah Virtual Private Network atau VPN adalah jaringan pribadi yang menggunakan jaringan publik seperti internet untuk menciptakan saluran komunikasi yang aman. Sebuah VPN dapat berbentuk situs ke situs. Ini berarti bahwa organisasi dapat berkomunikasi melalui jaringan WAN dengan cabang regional, atau melalui internet melalui jaringan VPN dengan karyawan remote atau mitra bisnis. VPN akses jarak jauh memungkinkan pekerja jarak jauh untuk mengakses jaringan perusahaan dengan cara yang lebih aman menggunakan klien VPN yang diinstal pada perangkat mereka. Lalu lintas VPN harus diverifikasi dan dienkripsi untuk memastikan privasi dan keamanannya. Semua titik akhir VPN harus menggunakan parameter keamanan yang sama.
Setiap VPN menggunakan terowongan dengan kumpulan kunci enkripsi untuk pertukaran konten secara aman. Terakhir, protokol harus memastikan bahwa pihak ketiga tidak dapat memengaruhi keamanan VPN. L2TP adalah protokol yang lebih lama dan tidak menyediakan enkripsi untuk data yang ditunel. Itu telah digantikan oleh IPsec dan SSL/TLS VPN. VPN menggunakan IPsec, serangkaian protokol yang dikembangkan untuk mencapai layanan yang aman melalui jaringan. Layanan IPsec memungkinkan untuk autentikasi, integritas, kontrol akses, dan kerahasiaan. Dengan IPsec, situs remote dapat bertukar informasi yang dienkripsi dan diverifikasi, berbagai solusi VPN dan bagaimana cara mengatur. 1. Establishing a connection. Jika mereka bermaksud menggunakan VPN IPsec, pengguna menginstal klien VPN pada komputer mereka untuk terhubung dengan jaringan swasta perusahaan dengan aman. Perangkat lunak klien VPN mengenkripsi data sebelum mengirimkannya melalui internet ke gateway VPN di jaringan. Angkatan kerja saat ini semakin mobilitas, sehingga organisasi menggantikan VPN IPsec dengan VPN SSL/TLS. Ini menyediakan solusi yang selalu aktif sehingga Anda secara otomatis membentuk koneksi VPN saat terhubung ke internet. 2. Full Tunnel VPN. Ketika menggunakan VPN, ada dua jenis lalu lintas yang datang dan pergi dari organisasi, lalu lintas yang dihasilkan oleh aktivitas web seperti browsing atau streaming film. VPN SSL adalah Full Tunnel VPN karena semua lalu lintas ditransfer melalui organisasi. Ini berarti bahwa semua fungsi kerja serta aktivitas web melewati jaringan organisasi sebelum mencapai pengguna. 3. Split Tunnel VPN memungkinkan untuk merutekan lalu lintas yang datang dan pergi dari organisasi, lalu lintas lain yang datang dan pergi dari internet. Split Tunnel VPN memungkinkan melakukan fungsi kerja melalui jaringan organisasi, sementara aktivitas web mencapai pengguna dari internet langsung dan tidak melalui VPN organisasi. Pilihan lain adalah solusi berbasis HTML5 untuk akses jarak jauh, yang menggunakan browser web sebagai klien tidak memerlukan Java atau plugin lainnya untuk bekerja. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.